Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan di perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis di Ilya. Saat itu Islam telah menyebar di Mekah dan di seluruh kabilah-kabilah. Ibnu Ishaq berkata, hadits tentang Isronya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya terima, berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, Aisyah istri Rasulullah, Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Hasan bin Al-Hasan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Qatadah dan ulama-ulama lainnya, serta Ummu Hani binti Abdul Muthalib. Mereka sama-sama meriwayatkan dari Rasulullah. Peristiwa Isra ini di dalamnya terdapat ujian, seleksi, dan merupakan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Selain itu, terdapat juga pelajaran bagi orang-orang berakal, petunjuk, rahmat dan penguat keimanan bagi orang yang beriman kepada Allah dan membenarkannya. Allah mengisrokan Rasulullah sebagaimana yang dikehendakinya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya seperti yang Dia inginkan, hingga beliau bisa menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya terutama dalam mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Ibnu Ishaq berkata, seperti diberitakan kepadaku, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah menaiki buraq, yaitu hewan yang membawa para nabi sebelum beliau. Kemudian beliau mengendarainya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di antara langit dan bumi, hingga perjalanan beliau terhenti di Baitul Maqdis. Di sana, telah ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan beberapa nabi yang sengaja telah dikumpulkan untuk bertemu beliau. Kemudian beliau sholat mengimami mereka. Usai sholat, 3 bejana, 1 bejana berisi susu, 1 bejana berisi minuman keras dan 1 bejana berisi air didatangkan kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada yang berkata, apabila dia mengambil air, ia tenggelam, demikian pula dengan umatnya. Jika ia mengambil minuman keras, ia mabuk, demikian pula dengan umatnya. Jika ia mengambil susu, ia mendapatkan petunjuk, demikian pula dengan umatnya. Rasulullah bersabda, kemudian aku mengambil bejana yang berisi susu dan meminumnya. Jibril berkata kepadaku, engkau telah mendapatkan petunjuk, demikian pula dengan umatmu, wahai Muhammad. Peristiwa Mikraj. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu melanjutkan hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ketika aku tiba di langit dunia, aku melihat seseorang sedang duduk dan arwah-arwah diperlihatkan kepadanya. Jika arwah tersebut diperlihatkan kepadanya dalam keadaan baik dan ia senang dengannya, orang tersebut berkata, ini arwah yang baik yang keluar dari raga yang baik. Jika sebaliknya, ia akan berkata dengan wajah muram, ini arwah jelek yang keluar dari raga yang jahat. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah dia wahai Jibril? Jibril berkata, dia adalah nenek moyangmu, Adam. Semua arwah anak keturunannya diperlihatkan kepadanya. Jika arwah orang mukmin dilewatkan padanya, ia sangat gembira dengannya, sambil berkata, ini arwah yang baik yang keluar dari raga yang baik. Jika arwah salah seorang kafir diperlihatkan kepadanya, ia mengatakan kepadanya, membencinya dan merasa terganggu dengannya, sambil berkata, ini arwah jelek yang keluar dari raga yang jelek. Kemudian aku melihat orang-orang yang bibirnya laksana bibir unta, di tangannya ada bara api dari neraka sebesar batu segenggam tangan. Mereka memasukkan bara api tersebut ke dalam mulut mereka, lalu bara dari neraka tersebut keluar lagi dari dubur mereka. Aku berkata, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril berkata, mereka pemakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian aku melihat orang-orang dengan perut yang sangat aneh. Mereka duduk di jalan yang akan dilalui keluarga Firaun seperti unta yang kehausan.
Ketika keluarga Firaun akan dibakar dengan api neraka, mereka menginjak orang-orang tersebut dan mereka tidak mampu pindah dari tempat mereka. Aku berkata, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka para pemakan harta riba." Lalu aku melihat orang-orang yang memegang daging yang empuk dan di sampingnya terdapat daging keras yang busuk. Mereka memakan daging yang busuk tersebut dan tidak mau memakan daging yang empuk tadi. Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka orang-orang yang berzina." Kemudian aku melihat wanita-wanita yang digantung pada payudara mereka sendiri. Aku bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka wanita-wanita yang suka berbuat mesum dengan laki-laki lain saat suami dan anaknya tidak ada di rumah." Ibnu Ishaq berkata, Abu Said Al-Khudri bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat Jibril lalu membawaku terbang ke langit kedua. Di sana aku berjumpa Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketiga. Di sana aku berjumpa seorang laki-laki yang postur tubuhnya seperti bulan kala purnama. Aku bertanya, 'Siapakah dia, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Ini saudaramu, Yusuf bin Yakub.' Kemudian Jibril membawaku terbang ke langit keempat. Di sana aku berjumpa seorang laki-laki. Aku bertanya, 'Siapakah dia, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Dia Idris.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, 'Dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi.' Kemudian malaikat Jibril membawaku terbang ke langit kelima. Di sana aku bertemu orang tua yang rambut dan jenggotnya memutih lebat dan aku tidak pernah melihat orang tua setampan dirinya. Aku bertanya, 'Siapakah dia, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Dia orang yang harismatik di tengah kaumnya. Dia Harun bin Imran.' Malaikat Jibril membawaku terbang ke langit ke-6. Di sana aku berjumpa orang yang kulitnya berwarna sawo matang, tinggi, berhidung mancung dan seperti orang dari kabilah Syanuah. Aku bertanya, 'Siapakah lelaki itu, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Dia Musa bin Imran.' Kemudian Jibril membawaku terbang ke langit ketujuh. Di sana aku bertemu orang tua sedang duduk di atas kursi di pintu Baitul Makmur yang setiap hari didatangi 70.000 malaikat yang tidak meninggalkannya hingga hari kiamat. Dia sangat mirip denganku. Aku bertanya, 'Siapa dia, wahai Jibril?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia Ibrahim.' Kemudian Jibril membawaku masuk ke dalam surga. Di sana, aku melihat seorang perempuan yang berkulit merah agak hitam. Aku bertanya kepadanya, 'Siapa engkau?' Wanita tersebut berkata, 'Aku milik Zaid bin Haritsah.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kabar gembira ini kepada Zaid bin Haritsah. Ibnu Ishaq berkata, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana kabar yang sampai padaku dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kali malaikat Jibril membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke salah satu langit dan meminta izin masuk, maka para malaikat penjaganya berkata kepada Jibril, 'Siapa dia, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Para malaikat berkata, 'Apakah dia sudah diutus?' Jibril menjawab, 'Ya.' Para malaikat berkata, 'Semoga Allah memberinya keselamatan.' Demikianlah yang terjadi dengannya hingga sampai di langit ketujuh. Lalu beliau menghadap kepada Tuhannya dan Allah mewajibkan kepadanya 50 sholat wajib dalam sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku keluar dan berpapasan dengan Musa bin Imran. La bertanya kepadaku, 'Berapa kali Allah mewajibkan sholat kepadamu?' Aku menjawab, 50 kali dalam sehari. Nabi Musa berkata, 'Sesungguhnya 50 kali itu berat dilaksanakan apalagi umatmu itu lemah.'
Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah Dia memberi keringanan sholat bagimu dan bagi umatmu. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku dan memintanya memberi keringanan sholat bagiku dan bagi umatku. Kemudian Allah mengurangi 5 sholat dariku. Kemudian aku keluar dan kembali berpapasan dengan Musa. Musa mengatakan kepadaku seperti yang dia katakan sebelumnya. Kemudian aku kembali menghadap Tuhanku dan memintanya memberi keringanan bagiku dan bagi umatku. Kemudian Allah mengurangi 5 sholat dariku. Lalu aku keluar. Kembali aku berpapasan dengan Musa dan ia kembali berkata sebagaimana sebelumnya. Aku pun kembali menghadap Allah dan meminta padanya keringanan lagi. Kemudian Allah mengurangi 5 sholat dariku. Lalu aku balik lagi dan kembali berpapasan dengan Musa yang tak pernah henti mengatakan seperti itu setiap kali aku pulang dari Allah. Kembali dan mintalah keringanan. Kemudian aku kembali menghadap Tuhanku dan memintanya memberi keringanan sholat bagiku dan bagi umatku. Hingga akhirnya Allah menetapkan sholat 5 waktu bagiku dalam sehari dan semalam. Kemudian aku menemui Nabi Musa. Ia berkata sebagaimana sebelumnya. Aku berkata kepadanya, aku telah bolak-balik menghadap Tuhanku dan memintanya hingga aku merasa malu kepadanya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jika salah seorang dari kalian mengerjakan sholat 5 waktu dengan mengimaninya dan mengharap ridha Allah, ia mendapatkan pahala sebanyak 50 sholat yang diwajibkan. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekah. Keesokan harinya, beliau menceritakan apa yang beliau alami kepada orang-orang Quraisy. Sebagian besar dari mereka berkata, demi Allah, ini adalah sesuatu yang sangat konyol. Betapa tidak, rombongan musafir yang jalannya cepat saja membutuhkan jarak tempuh selama sebulan untuk pergi dari Makkah ke Syam. Apakah mungkin Muhammad pergi ke sana lalu pulang ke Mekah hanya dalam waktu semalam? Banyak orang yang tadinya telah masuk Islam menjadi murtad gara-gara peristiwa ini. Orang-orang Quraisy pergi kepada Abu Bakar, kemudian berkata kepadanya, coba tengok sahabatmu, wahai Abu Bakar. Ia mengaku pada malam ini pergi ke Baitul Maqdis dan salat di sana. Kemudian pagi ini ia pulang ke Makkah. Abu Bakar berkata kepada mereka, apakah kalian mendustakan apa yang dikatakan? Mereka menjawab, ya, benar. Dia kini sedang berada di masjid sedang bercerita kepada manusia tentang apa yang baru dialaminya. Abu Bakar berkata, demi Allah, jika itu yang ia katakan, pasti ia berkata benar. Apa ada yang aneh bagi kalian? Demi Allah, sesungguhnya ia berkata kepadaku bahwa ia berpindah dari langit ke bumi hanya dalam waktu sesaat pada waktu malam atau sesaat pada waktu siang dan aku mempercayainya. Jadi inilah puncak keheranan kalian. Usai mengatakan itu, Abu Bakar berjalan hingga tiba di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, benarkah engkau telah bercerita kepada manusia bahwa pada malam ini engkau pergi ke Baitul Maqdis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, benar. Abu Bakar berkata, kalau begitu, tolong ceritakan kepadaku ciri-ciri Baitul Maqdis, karena sebelumnya aku pernah pergi ke sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis kepada Abu Bakar. Setelah mendapatkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berkata, engkau berkata benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Setiap kali Rasulullah menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis, Abu Bakar berkata, engkau berkata benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Usai bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, engkau, wahai Abu Bakar, adalah as-Siddiq, orang yang membenarkan. Sejak peristiwa itulah, Abu Bakar dijuluki as-Siddiq. Dikutip dari kitab terjemah Sirah Ibnu Ishaq.